warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam perkuliahan hari ini pada perkuliahan manajemen perbankan. Hari ini kita sudah memasuki di perkuliahan yang ke-9, yaitu dengan judul sumber dana bank. Selanjutnya, diskusi pada mata kuliah hari ini yaitu tentang sumber dana bank itu sendiri. Adapun dari CPL yang ingin kita capai dari hasil proses pembelajaran yang berlangsung, di mana CPL itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan juga menganalisa yang berkaitan dengan sumber dana bank itu sendiri. Adapun pokok pembahasannya terdiri dari yang pertama yaitu sumber dana bank, yang kedua yaitu jenis-jenis sumber dana bank, di mana jenisnya ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada dari dana yang berasal dari bank itu sendiri, yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakatnya, di mana jenisnya itu ada 3 yaitu giro, tabungan, dan juga deposito. Dan jenis yang ketiga yaitu dana yang berasal dari lembaga lainnya. Yang ketiga ada kegiatan yang dilakukan oleh bank. Yang keempat yaitu ada fungsi sumber dana bagi bank itu sendiri. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dana masyarakatnya. Adapun dari pengertian sumber dana bank tersebut, di mana sumber dana bank ini merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh bank dalam memperoleh dananya itu dalam rangka membiayai kegiatan operasional pada bank tersebut. Dengan adanya sumber dana bank ini dapat menopang kegiatan bank sebagai penjual uang yang dimana fungsi bank itu sendiri yaitu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Lalu juga ada bank yang harus lebih dulu membeli uangnya sebagai fungsi bank itu sendiri juga sebagai penghimpun dana dari masyarakat ataupun nasabahnya. Sehingga dari sumber dana bank ini yang akan didapati oleh bank ini sendiri yaitu adanya selisih dari bunga yang dihasilkan dari penyimpanan yang dilakukan oleh nasabahnya terhadap bank itu sendiri dengan tujuannya yaitu memperoleh keuntungan yang akan dilakukan oleh banknya. Adapun dari jenis-jenis sumber dana bank antara lain, yang pertama dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, di mana dianggap sebagai modal dana sendiri, yang di mana modal bank sendiri ini merupakan setoran modal dari para pemilik ataupun bank yang mengeluarkan ataupun juga menjual saham baru kepada pemilik baru ataupun cadangan-cadangan laba yang belum digunakan oleh banknya itu sendiri. Yang kedua yaitu jenis dana yang berasal dari masyarakat luas, di mana jenisnya itu terdiri dari simpanan tabungan, rekening giro, dan juga deposito. Selanjutnya ada dana yang bersumber dari lembaga lain, di mana dari dana yang bersumber dari lembaga lain ini terdiri dari dana atau dari kredit likuiditas di Bank Indonesia-nya. Yang kedua ada pinjaman antar banknya. Yang ketiga ada pinjaman dari bank-bank luar negeri. Dan yang terakhir ada surat berharga pasar bank atau disingkat dengan SBPU-nya.
Selanjutnya tentang simpanan giro. Untuk simpanan giro ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, di mana tentang rekening giro ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan juga sarana perintah pembayaran lainnya ataupun dengan cara pemindahan pembukuannya. Sedangkan pengertian dari simpanan itu sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat ataupun nasabahnya ini kepada bank tersebut, bisa dalam bentuk giro ataupun dalam bentuk deposito berjangka ataupun dalam bentuk sertifikat depositonya ataupun juga bisa berupa tabungan dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang pengertian cek itu sendiri, di mana cek ini merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik ataupun mengambil uang di rekening gironya. Sedangkan fungsi dari cek ini sendiri merupakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran yang dilakukan nasabah pada banknya itu sendiri. Maka dari pengertian tersebutlah kita bisa simpulkan untuk pengertian cek ini merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada banknya yang memelihara rekening giro nasabahnya tersebut. Dengan tujuannya yaitu membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek tersebut atau kepada pemegang cek tersebut. Selanjutnya, syarat hukum di dalam penggunaan cek dianggap sebagai alat pembayaran giro, seperti yang diatur dalam Undang-Undang KUH Dagang Pasal 178, di mana dalam KUH Dagang ini ada syarat yang harus dilakukan dalam penggunaan ceknya itu. Antara lain, yaitu yang pertama syaratnya adalah surat cek harus tertulis perkataan cek. Lalu ada surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Selanjutnya syaratnya ada nama bank yang harus membayar atau sebagai bank tertariknya dari nasabahnya itu. Syarat selanjutnya yaitu penyebutan tanggal dan juga tempat cek dikeluarkan oleh nasabahnya. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dari penarik yang dilakukan oleh nasabahnya sendiri. Adapun syarat lainnya dalam cek ini biasanya antara lain yaitu tersedianya dana pada nasabahnya itu, adanya materai yang disediakan oleh nasabahnya, lalu ada jika ada coretan ataupun ada perubahan di dalam ceknya ini harus ditandatangani oleh si pemberi ceknya. Selanjutnya ada jumlah uang yang tertulis baik yang di angka ataupun dengan huruf. Semua ini harus sama di dalam ceknya tersebut. Syarat selanjutnya ada yang memperlihatkan masa kadaluarsa pada ceknya, di mana masa kadaluarsa ini yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. Syarat selanjutnya yaitu ada tanda tangan ataupun stempel perusahaan yang harus sama persis di dalam ceknya itu, ataupun yang harus sama persis dengan contoh tanda tangan pada ceknya. Selanjutnya, syaratnya yaitu tidak diblokir oleh pihak berwenang. Ada syarat selanjutnya yaitu resi cek sudah kembali, endorsement cek yang benar jika itu ada ataupun yang terjadi dalam ceknya. Kondisi cek harus cek yang sempurna, rekening belum ditutup oleh nasabahnya sendiri,
dan ada pun syarat-syarat yang akan berlaku pada bank-bank lainnya. Untuk jenis-jenis cek terdiri dari cek atas nama, di mana cek atas nama ini merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang ataupun badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam ceknya tersebut. Jenis yang kedua yaitu cek atas unjuk, di mana cek atas unjuk ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas nama unjuk ini tidak tertulis nama seseorang ataupun badan hukum tertentu, jadi siapa saja yang bisa menguangkan cek ini, atau dengan kata lain, cek tersebut bisa diuangkan oleh si pembawa ceknya tersebut. Selanjutnya, jenis yang ketiga cek itu adalah cek silang, di mana cek silang ini merupakan cek yang di pojok kirinya tersebut diberi dua tanda silang. Artinya, cek ini sengaja diberi tanda silang, maka fungsi cek ini yang tadinya semulanya itu adalah tunai, berubah menjadi non-tunai ataupun hanya sebagai pemindahan pembukuannya saja. Jenis yang keempat yaitu cek mundur, di mana cek mundur ini merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang yang dilakukan oleh nasabahnya tersebut. Yang kelima yaitu jenisnya adalah cek kosong, di mana cek kosong ini merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro nasabahnya tersebut. Selain dari syarat yang saya sebutkan tadi di dalam cek, ada keterangan lainnya yang ada di dalam suatu ceknya tersebut. Antara lain, ada tertulis kata-kata cek, yang kedua ada tertulis bank penerbitnya, yang ketiga ada nomor ceknya, yang keempat ada tanggal penulisan ceknya, yang kelima ada perintah membayar, ataupun biasanya tertulisnya adalah bayarlah kepada siapa ataupun pembawanya ini yang membawa cek tersebut. Keterangan selanjutnya adalah ada jumlah uang ataupun sebutan atau disebutkan di dalam nomina angka ataupun hurufnya. Yang ketujuh ada tanda tangan ataupun cap perusahaan pemilik di ceknya tersebut. Selanjutnya tentang simpanan tabungan, di mana simpanan tabungan ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang pengertian dari tabungan itu sendiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, menggunakan bilet giro, ataupun menggunakan alat-alat pembayaran lainnya. Maka, untuk sarana dari penarikan tabungan ini biasanya dilakukan menggunakan buku tabungan ataupun menggunakan slip penarikan ataupun berupa kwitansi dan juga kartu yang terbuat dari plastik ataupun ATM. Berikutnya, pada PowerPoint ini ada contoh soal perhitungan jasa giro, di mana untuk contoh soal ini pada rekening giro atas nama Tuan Ray, yang di mana beliau ini melakukan transaksi selama bulan Mei tahun 2002 dari tanggal 1 sampai tanggal 29 di bulan Mei tersebut. Maka datanya disesuaikan dengan data yang ada di PowerPoint ini,
Selanjutnya tentang pertanyaan berdasarkan soal tersebut, yang dimintanya ini adalah bagaimana cara menghitung jumlah berapa bunga bersih yang diperoleh oleh tuan rainya tersebut selama bulan Mei tahun 2002. Jika dilihat pada bunga dihitung dari saldo yang terendah dan juga ada saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutannya dengan suku bunganya yaitu 17% per tahunnya. Sedangkan pada nasabahnya ini dikenakan pajak sebesar 15% atas jasa gironya tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu buatkan juga laporan rekening korannya secara lengkap. Langkah yang pertama yaitu dalam pembuatan rekening korannya, maka untuk pembuatan rekening koran ini saya sudah menuliskan di PowerPoint-nya dari tanggal 1, 7, 10, 14, 16, 18, 23 sampai tanggal 29 di bulan Mei tahun 2002 untuk keterangan di dalam pembuatan rekening koran ini pada laporan keuangannya. Yang pertama, di mana transaksi biasanya tersebut di dalam laporan keuangannya biasanya menggunakan kode tertentu yang dilakukan oleh bank. Contohnya aja, untuk yang setor tunai kita kodekan dengan 01, sedangkan untuk tarik tunainya adalah 02. Begitu juga transaksi yang lainnya. Untuk yang di sisi debitnya ini merupakan sisi untuk pengurangan dana dan juga pada sisi kreditnya adalah untuk penambahan dananya. Sedangkan pada setoran tunai atau setor dengan cek ataupun menggunakan setor dengan BG, maka untuk menambah rekening nasabahnya pada posisi kreditnya. Sedangkan untuk tarik tunai ataupun tarik dengan cek ataupun tarik dengan BG, maka kita lihat pada posisi debitnya dengan simbol atau tanda yaitu mengurangi rekening nasabahnya. Selanjutnya yaitu ada tarik dengan cek, di mana tarik dengan cek ini dimaksudkan yaitu menarik uang dengan menggunakan cek bank yang bersangkutan. Melihat pada posisi debitnya. Selanjutnya keterangannya pada setoran clearing, di mana setoran clearing ini dimaksudkan adalah menyetor uang dengan menggunakan cek ataupun BG dari bank lainnya. Setoran clearing ini berada di posisi kredit. Keterangan selanjutnya yaitu transfer keluar, di mana transfer keluar ini merupakan mengirim uang dari bank yang bersangkutan ke bank lain melalui pembebanan rekening giro nasabah di bank yang bersangkutannya tersebut. Maka posisi transfer keluar ini dilihat di dalam sisi debitnya. Selanjutnya pada posisi transfer masuk. Di posisi kredit dengan pengertiannya itu adalah adanya uang yang masuk dari bank lainnya ke bank matras dan juga masuk ke rekening nasabahnya tersebut. Sedangkan pada keterangan saldo, di mana saldo ini merupakan sisa uang yang ada di rekening tersebut pada tanggal tertentu setelah melalui pengurangan dan juga penambahan nilai dana nasabahnya tersebut. Yang terakhir keterangannya adalah tanggal, di mana tanggal ini merupakan waktu kejadian transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui banknya.
Selanjutnya yaitu perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah. Berdasarkan pertanyaan yang tadi, maka untuk poin yang A dengan melihat atau memperhitungkan bunga dengan menggunakan saldo terendahnya, maka untuk nilai bunga yang dihasilkan oleh tuan Ray ini adalah sebesar Rp113.333. Yang kedua yaitu pajak yang dihasilkan oleh tuan Ray itu adalah sebesar Rp16.999. Maka untuk bunga bersih di bulan Mei di tahun 2002 hasilnya adalah Rp90.334. Selanjutnya untuk perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata ya, yang berdasarkan pada tabungan tuan Roy ini di bulan Mei tahun 2002. Yang pertama, saldo tersebut atau saldo rata-rata tersebut adalah sebesar Rp15.125.000. Untuk bunganya yang dihasilkan yaitu Rp214.271, sedangkan pajaknya itu adalah sebesar Rp32.141. Maka untuk bunga bersih di bulan Mei tahun 2002 sebesar Rp182.130. Contoh soal selanjutnya. Pada perhitungan bunga tabungan, saya beri nama rekening tabungannya itu atas nama Roy. Di tahun 2002 bulan Mei. Transaksinya itu dari tanggal 1, 6, 12, 17, 22, dan 31. Dengan nominal uangnya itu berbeda-beda di tiap tanggalnya. Dari hasil ataupun soal di atas atau yang ada di poinnya, maka pertanyaan selanjutnya adalah jika dengan menggunakan suku bunga 18% per tahun, maka untuk perhitungan saldo terendah dan juga saldo rata-rata yang dihasilkan pada rekening tabungan tuan Roy ini adalah berapa rupiah? Dan juga dibuatkan laporan buku tabungannya. Untuk laporan buku tabungannya berdasarkan di dalam PowerPoint-nya ini dari tanggal 1, 6, 12, 17, dan 22 dan 31, maka dari perhitungan bunga saldo terendah berdasarkan laporan keuangannya tersebut, yang pertama bunga yang dihasilkannya itu adalah Rp42.000. Yang kedua, pajak yang dihasilkannya adalah Rp6.750. Maka hasil bunga bersih yang dihasilkannya itu adalah Rp38.250. Dari kesimpulan pada mata kuliah hari ini, maka untuk kesimpulannya antara lain, di mana sumber dana bank ini merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat ataupun nasabahnya. Untuk fungsi bank ini adalah sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya bergerak dalam bidang keuangan. Maka untuk sumber-sumber dana bank ini tidak terlepas dari bidang keuangan di bank itu sendiri. Sedangkan untuk pembiayaan operasional bank diperoleh dari berbagai sumber yang ada di bank itu sendiri.
Perolehan dana ini juga tergantung dari bank itu sendiri, apakah secara pinjaman ataupun titipan dari nasabahnya ataupun dari lembaga lainnya. Adapun dari sumber-sumber dana tersebut yang dilakukan oleh bank, terdiri dari yang pertama ada dana pihak pertama, di mana dana pihak pertama ini bersumber dari bank itu sendiri, yang merupakan dari sumber dana bank itu sendiri ataupun biasanya kita kenal dengan modal sendiri. Modal sendiri ini juga dimaksudkan adalah modal yang dimiliki bank dari setoran dari para pemegang saham pada bank tersebut ataupun cadangan laba dan juga ada dari laba bank yang belum dibagikan oleh bank itu sendiri. Maka secara garis besar pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri, di mana bisa kita simpulkan pencarian dana ini ada tiga. Yang pertama ada setoran modal dari para pemegang sahamnya. Yang kedua dari cadangan banknya sendiri. Yang ketiga adalah laba yang ditahan oleh banknya. Sumber yang kedua pada dana tersebut adalah dana pihak kedua, di mana dana pihak kedua ini merupakan dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana dari pinjaman yang dilakukan oleh banknya itu apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencariannya di dalam sumber dana pertama tersebut, maka dana pihak kedua ini yang dilakukan oleh bank adalah dari pihak luar, yang dimana dana pinjaman dari pihak luarnya tersebut terdiri dari dana-dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua adalah pinjaman antar bank atau biasa kita sebut dengan call money. Yang ketiga yaitu pinjaman dari bank luar negerinya. Yang keempat yaitu pinjaman dari lembaga keuangan yang bukan bank. Sumber yang ketiga yaitu dana dari pihak ketiga, di mana dana pihak ketiga ini merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas. Untuk sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank. Maka dari sumber dana tersebut bisa menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya sehari-hari dari sumber dana tersebut. Selanjutnya tentang jenis-jenis sumber dana bank. Yang pertama ada dana yang berasal dari bank itu sendiri. Yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakatnya. Yang ketiga ada dana yang berasal dari lembaga lainnya. Selanjutnya ada fungsi sumber dana bagi bank. Yang pertama, sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, di mana alokasi dananya ini diperuntukkan kepada yang pertama demand depositnya yang hanya untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendeknya. Yang kedua ada saving deposit yang hanya itu membiayai kebutuhan penanaman jangka pendek, bisa berupa primary reserve-nya dan juga kredit jangka pendeknya. Yang ketiga ada time deposit hanya untuk membiayai secondary reserve-nya.
kredit jangka menengah dan juga surat berharganya. Alokasi dana selanjutnya yang terakhir adalah capital deposit, di mana capital deposit ini dapat dipakai untuk membiayai kredit jangka panjang, perdagangan surat berharga, dan juga aktiva tetapnya. Fungsi sumber dana yang kedua yaitu dana berfungsi sebagai sumber likuiditas banknya. Di semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos di bank tersebut, maka semakin liquid bank tersebut yang bersangkutannya. Sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos-pos di dalam bank ini, bisa jadi mengidentifikasikan atau mengindikasikan liquid bank yang bersangkutan relatif lebih ketat. Dari sumber dana ini, maka untuk pengerahan dananya itu yang dilakukan oleh bank dianggap sebagai atau merupakan sebagai usaha bank dalam menarik dan juga mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan juga menampungnya dalam bentuk simpanan, dalam bentuk giro ataupun tabungan, ada juga yang dalam bentuk deposito ataupun sertifikat deposito, dan juga surat-surat berharga lainnya yang dianggap sebagai alat pembayaran pada bank. Ada satu faktor yang mempengaruhi usaha pengerahan dana bank, yaitu pada faktor tingkat suku bunga bank. Maka dari kesimpulan yang saya bacakan tadi, maka berakhir pula perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.